Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Kembali lagi bertemu dengan saya Taufik. Tentunya di sini saya akan membagikan informasi terkait PBG dalam jabatan 2024. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang berkas pendukung yang harus kita segera persiapkan sebelum dan sesudah menerima notifikasi ketersediaan menjadi mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2022. Bapak Ibu, tentunya ada berkas yang perlu kita siapkan sekarang dan ada juga berkas yang kita siapkan ketika nanti kita sudah resmi terploting. Jadi ada dua berkas yang kita siapkan setelah kita dinyatakan menjadi mahasiswa atau menjadi calon mahasiswa. Ada dua berkas ini, kenapa kita menyiapkannya nanti ketika sudah positif terploting? Karena ada berkas yang berbatas waktu. Seperti apa informasi ini selengkapnya, kita simak saja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini adalah 12 berkas yang harus kita persiapkan ketika nanti kita mengupload berkas pendukung untuk bersedia menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024. Dari tahun ke tahun sama Bapak Ibu, kalaupun ada tambahan hanya sedikit saja, namun 95% berkas pendukungnya sama. Ini adalah 12 berkas yang harus kita siapkan dan kita upload nantinya. Yang pertama, scan asli format A1 dan fakta integritas. Ini bisa kita unduh ya Bapak Ibu. Biasanya kalau yang tahun lalu itu di SIM PKB bisa kita unduh. Tahun ini nanti mungkin kita bisa unduh di LMS atau di PMM. Namun sekedar info saja, kita bisa mendownload format A1 dan fakta integritas ini di SIM PKB-nya. Makanya SIM PKB Bapak Ibu harus benar-benar bisa diakses. Yang kedua, di sini ada scan asli biodata mahasiswa. Scan asli biodata mahasiswa ini formatnya sesuai dengan surat edarannya Bapak Ibu, tidak buat sendiri. Jadi formatnya sesuai yang diterbitkan oleh Dirjen GTK, dapat kita download juga di SIM PKB. Yang ketiga yaitu scan asli surat pernyataan izin kepala sekolah. Ini juga formatnya format yang sudah resmi, yang sudah baku. Ini juga kita download di SIM PKB. Yang keempat, scan asli ijazah S1. Ini wajib ya Bapak Ibu. Pastikan terbaca. Jadi ketika kita scan itu tidak blur, tidak miring, tidak ada yang terpotong, bagian-bagian tertentu tidak terpotong, apalagi nomor seri ijazah, nama, biodata diri kita terbaca, tidak buram. Yang nomor 4 adalah yang nomor 5, scan asli transkrip nilai. Ini wajib, sama konsepnya tadi, harus terbaca, tidak terpotong, tidak blur. Yang selanjutnya, scan asli kartu identitas, kartu keluarga Bapak Ibu. Yang belum punya KTP bisa dengan menggunakan surat keterangan atau suket yang baru rekaman. Yang sudah punya silakan KTP-nya di scan. Jadi kembali saya tekankan lagi, scan-nya harus benar-benar detail, benar-benar jelas. Yang selanjutnya, scan asli NPWP. Ini bagi yang memiliki. Bagi yang belum memiliki tidak usah bingung, di skip tidak apa-apa. Selanjutnya nomor 8, scan asli SK kepegawaian terakhir. Ini adalah SK 1 tahun terakhir ya Bapak Ibu. Kalau kita di yayasan ataupun di negeri atau sebagai PNS, P3K, itu setiap tahunnya kita pasti memiliki SK
kepegawaian. Nah, Bapak Ibu kalau tidak sempat ngeprint waktu itu, atau lupa, atau belum memiliki, segera lapor ke pihak sekolah atau di administrasi agar segera ditandatangan oleh Bapak Kepala Sekolah. Untuk yang nomor 9, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Bapak Ibu, SKCK ini berbatas waktu. Ini yang saya sebutkan di awal tadi, ada 2 berkas yang harus kita siapkan ketika nanti sudah positif terploting. Kalau SKCK itu berbatas waktunya atau masa aktifnya 6 bulan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menyiapkannya jauh-jauh hari sedangkan belum positif, ditakutkan nanti masuk masa kadaluarsa, karena kadaluarsanya 6 bulan. Jadi SKCK dibuat ketika nanti Bapak Ibu positif di plotting. Untuk yang nomor 10 atau berkas nomor 10, scan asli surat keterangan sehat. Ini wajib ya Bapak Ibu, puskesmas atau RSUD. Bapak Ibu ingat, jangan sampai salah. Surat keterangan sehat ini hanya diterima ketika Bapak Ibu mengeluarkannya atau mengurus surat sehatnya di instansi pemerintah ya Bapak Ibu. Jangan di rumah sakit swasta. Walaupun itu rumah sakitnya modern, rumah sakitnya maju, rumah sakitnya lengkap, itu berkasnya tidak akan diterima Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu hanya diperbolehkan mengurus surat kesehatan di rumah sakit pemerintah. Boleh puskesmas, boleh rumah sakit daerah. Ini wajib ya Bapak Ibu, peraturannya harus di rumah sakit pemerintah. Yang ke-11, nah ini adalah scan asli surat bebas nafsa. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah satu dari 2 surat yang harus kita siapkan ketika nanti sudah terploting. Kalau scan asli surat bebas nafsa ini, kita mengurusnya di BNN, kepolisian, puskesmas yang sudah mempunyai lab, atau di RSUD. Boleh juga di rumah sakit jiwa, itu ada tes nafsa. Surat bebas nafsa ini berlakunya masa kadaluarsanya itu tidak boleh lebih dari 3 bulan Bapak Ibu. Makanya di awal tadi saya sebutkan ada 2 berkas yang harus disiapkan ketika nanti positif terploting. Yang pertama tadi adalah SKCK yang hanya 6 bulan masa aktifnya. Yang kedua adalah bebas nafsa. Kalau surat keterangan sehat ini juga ada masa berakhirnya. Namun kalau surat keterangan sehat ini tidak terlalu mendesak karena mungkin di sekitaran Bapak Ibu masih ada puskesmas, bisa saja aksesnya lebih dekat. Namun kalau SKCK biasanya lebih jauh, harus ke Polres. Kemudian surat bebas nafsa ini juga harus ke rumah sakit daerah. Jadi boleh gabung juga dengan surat keterangan sehat, diurusnya ketika nanti Bapak Ibu sudah menerima plotting atau menerima notifikasi sebagai calon mahasiswa. Bapak Ibu yang terakhir juga tidak kalah penting, ini adalah nomor 12, yaitu berkas yang harus kita siapkan, pas foto berwarna ukuran 4x6. Wajib berupa file, bukan foto cetak kemudian di scan. Jadi file ya Bapak Ibu, kita mengedit bentuk file ukurannya 4x6, itu maksudnya untuk nanti kita upload Bapak Ibu. Jadi kita ngedit di handphone boleh, di PC boleh, itu bukan berupa foto cetak lalu kemudian kita scan, bukan, kita mengedit di perangkat lalu kita upload. Jadi nanti bentuknya adalah hasil editan kita. Nah, ada 2, kalau yang perempuan pakai jilbab, yang muslim pakai blazer.
Kalau yang laki-laki juga ada di sebelah situ. Sekarang yang pertama untuk pria, kemeja putih lengan panjang, dasi hitam panjang, berjas hitam. B. Wanita, kemeja putih lengan panjang, berdasi hitam panjang, berjas hitam. Kemudian ketentuan lain khusus wanita, satu yang berhijab warna hitam dan dimasukkan di dalam kerah, dan kedua tidak berhijab, rambut dicepol, diikat ke belakang, tidak terurai. Apabila rambut bob, telinga wajib terlihat. Nah, yang terakhir ini ingat ya Bapak Ibu, backgroundnya merah, jangan dikasih background ungu, hitam, putih, apalagi berwarna pelangi, tidak boleh. Hanya diperkenankan menggunakan background merah, gitu ya Bapak Ibu. Cukup sekian dari saya Bapak Ibu, ya, apa yang telah saya sampaikan tadi mudah-mudahan bermanfaat, dan bagikan info ini kepada yang membutuhkan, dan dukung saya selalu agar channel saya lebih berkembang untuk memberikan informasi yang bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.